Salah satu firman Allah dalam Al-Quran tentang menyangkut ujian terhadap orang Islam. Ujian itu berupa bala. Bala itu menimpa umat Islam, maka bala tersebut dinamakan musibah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam hidup ini, tak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Allah sudah menyatakannya dengan jelas, pasti kami akan menguji kalian. Ini bukan sebuah kemungkinan, melainkan kepastian dari Allah kepada hambanya. Ujian itu datang tiba-tiba dalam berbagai bentuk. Kadang membuat kita takut, was-was, dan kehilangan rasa aman. Tak jarang kita merasa bingung menghadapi hidup yang tidak menentu. Allah menguji kita dengan rasa lapar. Bukan hanya soal perut kosong, tapi juga rasa kekurangan dalam segala hal. Tidak cukup uang, makanan, atau bahkan peluang untuk terus maju. Harta merupakan cobaan terbesar dalam kehidupan manusia. Kita bisa kehilangan pekerjaan, usaha bisa bangkrut, dalam sekejap atau tiba-tiba muncul masalah finansial yang tak terduga. Dan ujian itu juga bisa datang melalui kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kehilangan keluarga, sahabat, atau seseorang yang menjadi sandaran hidup. Dan ini adalah salah satu bentuk ujian paling berat untuk dihadapi. Bahkan hasil kerja keras kita, seperti buah-buahan dari ladang, hasil panen yang sudah kita tunggu, beberapa bulan atau apapun yang kita usahakan bisa saja hilang begitu saja tanpa ada aba-aba. Hujan terus-menerus tanpa henti dan mengakibatkan banjir yang besar, kekeringan dan penyakit. Tapi dalam setiap ujian itu, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah juga memberikan kabar baik kepada mereka yang berhasil melewatinya, bahwa semua itu bukanlah perjuangan yang sia-sia. Hai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Begitu firman-Nya. Ini bukan hanya penghiburan, tapi juga penghargaan dari Allah kepada mereka yang mampu bertahan. Sabar bukan sekadar diam atau pasrah. Sabar adalah kekuatan hati yang tidak mudah goyah, tetap tegar walau diterpa badai kehidupan. Orang-orang yang sabar adalah mereka yang tetap bersyukur dalam kekurangan, tetap berdoa di tengah kesempitan, dan tetap berbuat baik kepada sesama, meski sedang dalam keadaan terluka. Sabar itu berat, tapi hasilnya manis. Barang siapa bersabar, maka ia akan memperoleh apa yang ia cita-citakan, karena sabar itu dapat membantu semua pekerjaan. Sabar bukan berarti takut, bukan berarti lemah. Justru sabar adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Mereka yang sabar tahu bahwa setiap ujian adalah bentuk cinta dari Allah. Ketika ujian datang, mereka tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Mereka memilih untuk tetap bersandar kepadanya. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Petani yang gagal panen, pedagang kecil yang kehilangan dagangan, atau ibu rumah tangga yang tetap tegar meski kekurangan. Mereka semua adalah contoh nyata kesabaran yang hidup di sekitar kita. Mereka tidak banyak bicara, tapi keteguhan mereka adalah bentuk sabar yang nyata. Sabar itu bukan teori. Sabar adalah praktik harian yang melelahkan. Sabar juga mengajarkan kita untuk menerima takdir, namun tetap berusaha. Sabar bukan berarti menyerah, tapi tetap bertahan dengan semangat meski hati sedang rapuh. Allah tahu siapa yang benar-benar bersabar dan siapa yang hanya berpura-pura, karena sabar itu tumbuh dari iman, bukan dari sekadar kata-kata. Allah tidak pernah tidur. Dia melihat setiap pergerakan kita. Bahkan ketika kita merasa sendiri, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Maka ketika ujian datang, bertubi-tubi janganlah merasa Allah membenci kita. Justru bisa jadi itulah tanda cintanya kepada kita. Kita belajar dari para nabi dan rasul, dari para ulama. Mereka semua melewati masa yang sangat sulit, mengajarkan ajaran Islam, tapi hanya sedikit yang percaya. Dengan kesabarannya itu, Allah menaikkan derajat mereka. Maka tugas kita bukan menghindari ujian, tapi menghadapinya dengan sabar,
ikhlas dan terus percaya bahwa Allah punya rencana indah di balik semuanya. Setiap kegagalan dan keberhasilan memiliki hikmah tersendiri. Dalam Islam, sabar memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak ada balasan lain bagi orang yang sabar kecuali surga. Maka, ketika hidup terasa berat, jangan langsung putus asa. Ingat bahwa kita sedang diuji, dan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di balik semua itu. Ujian bukanlah hukuman, tapi cara Allah mendidik kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Maka, mari kita latih diri untuk bersabar, karena pada akhirnya, kabar gembira itu hanya akan diberikan kepada mereka yang mampu bertahan, dengan hati yang teguh dan iman yang terus menyala. Sebagai umat Islam, kita wajib percaya bahwa ujian dan cobaan itu datang dari Allah. Perlu kita sadari bahwa setiap ujian dan cobaan pertanda Allah sayang kepada kita. Apabila kita dapat melewati ujian dan cobaan itu, Allah akan memberikan hadiah yang tidak bisa kita bayangkan, baik itu di dunia maupun di akhirat.